Halo semua, selamat datang kembali di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan cerita Donghua Soulland versi novelnya. Dikarenakan filmnya yang belum keluar, jadi maaf kalau video sama pengisi suara tidak sinkron. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Yuk, langsung ke ceritanya. Tangsan dengan lembut membelai 8 laba-laba Lansia, agak-agak panas. Berpikir tampaknya Stark the Great Forest benar-benar tanah kesempatanku, dan saat itu dengan Xiao hanyalah sebuah kecelakaan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, cincin roh satu roh binatang ditambah darah binatang roh lain telah meningkatkan kekuatan rohnya dengan 2 peringkat. Bahkan saat ini dia adalah judul Doluo. Gelar biasa Doluo mungkin tidak berhasil meningkatkan kekuatan roh mereka dari peringkat 93 menjadi 95 dalam 1 dekade. Tapi ia menyelesaikannya dengan cepat. Semua ini terasa agak tidak terbayangkan. Tapi itu benar-benar terjadi. Tangsan tentu saja mengerti bahwa meskipun ini terkait erat dengan upayanya, itu juga efek dari kekuatan surgawi Sagot yang bersembunyi di dalam dirinya dan terus-menerus bergabung dengannya. Kalau tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan dalam kultivasi mustahil untuk membuat kemajuan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tangsan menutup matanya, fokus. Misterius Heaven Skill beredar dan Clear Sky Hammer hitam muncul kembali di telapak tangan Tangsan. Sagot Trident terletak di tanah di sebelahnya. Dipengaruhi oleh cahaya hitam itu, jenazah kaisar berwajah manusia juga menghasilkan sinar cahaya hitam yang terkondensasi di udara, terbang menuju Clear Sky Hammer milik Tangsan. Melihat cincin roh itu terbang ke arahnya, Tangsan ingat rasa sakit pertama kali ia melampaui levelnya untuk menyerap cincin roh Man-Facet Demon Spider. Tapi sekarang cincin roh 50.000 tahun ini tidak cukup baginya untuk melihatnya. Cahaya hitam memasuki tubuhnya dan perasaan dingin jahat pria wajah laba-laba kaisar itu praktis ditelan dalam satu kesempatan oleh keterampilan surga misterius, seperti memasuki sungai besar. Kekuatan roh yang sangat besar pada dasarnya tidak memberikannya kesempatan untuk membuat kerusakan secara langsung menekan energinya. Dan kaisar berwajah manusia laba-laba ini telah kehilangan kekuatan absolut. Bahkan jika itu tidak mau, tidak ada cara untuk berjuang dalam menghadapi kekuatan Tangsan yang menjulang tinggi seperti gunung itu mulai diserap. Dibandingkan dengan ketika dia menyerap cincin roh Dark Devil God Tiger, ini berjalan jauh lebih mudah. Tangsan hanya menggunakan 1/4 jam untuk sepenuhnya menambahkannya sebagai cincin roh kelima Clear Sky Hammer-nya. Menambahkan semua cincin rohnya, dia sudah memiliki 14. Dia masih membutuhkan 3 cincin roh di hutan besar bintang Dou, maka tujuannya akan lengkap. Berdiri kembali ketika Tangsan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, warna langit sudah cerah, cahaya fajar mulai muncul di cakrawala. Hari baru telah tiba setelah memancing keluar makanan dari 24 Moonlit Bridges untuk makanan ringan, dia berangkat lagi. Kekuatan roh yang dihabiskannya telah sepenuhnya pulih sementara dia menyerap cincin roh. Terlebih lagi dia sekarang telah tumbuh semakin kuat. Bahkan ketika 8 laba-laba lens disingkirkan, perasaan solid seperti perisai di punggungnya masih ada. Itu memberinya semacam perasaan yang benar-benar solid. Tangsan samar-samar merasakan itu. Bahkan jika dia berlari ke Dark Devil God Tiger lagi dan membawa ke ruang aneh itu. 8 laba-laba lens bahkan bisa mengabaikan batas ruang itu dan ikut bersamanya di dalam. Hanya saja dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk itu. Mengingat ketenangan dan kekuatan Dark Devil God Tiger, Tangsan masih merasakan ketakutan yang masih ada. Ketika dia memasuki Stark the Great Forest, pernahkah dia membayangkan akan menghadapi situasi hidup atau mati seperti itu? Sebelum kembali, dia bahkan percaya bahwa bahkan jika dia bertemu kekuatan seperti Daming dan Erming, dia masih akan memiliki kekuatan pertempuran yang lebih dari cukup. Bahkan jika dia tidak menang, dia setidaknya bisa pergi dengan selamat. Tapi sekarang dia mengerti bahwa dia tidak bisa meremehkan lawan manapun, juga tidak bisa memberi musuh kesempatan. Ada terlalu banyak kemampuan kuat yang tidak dia ketahui, dan kalau dia melakukan kesalahan dan mati, apa yang akan dilakukan orang tuanya? Apa yang akan dilakukan Xiao? Blue Silver Domain menyebar sekali lagi. Tangsan menemukan bahwa dia sudah sangat dekat dengan pusat hutan besar Stark Dou. Sama seperti kekuatan mentalnya secara bertahap,
mendekati danau kecil di jantung hutan. Tiba-tiba, Tang San menemukan 3 kehadiran yang kuat dalam sekali jalan. 3 target sekaligus. Tang San tampak curiga ke arah pusat hutan. Pada saat yang sama, Blue Silver Domain juga diperketat hanya memindai ke arah itu. Kali ini Tang San telah merencanakan untuk memberikan penghormatan kepada Daming dan Erming. Meskipun 2 mayat besar binatang surgawi tidak ada di sana, ini adalah tempat di mana mereka telah hidup selama 100.000 tahun. Datang ke Stardew Great Forest, bagaimana mungkin dia tidak pergi ke sana? Sebelum menuju ke sini, Xiao juga berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi melihat danau kecil yang jernih. Biasanya tidak akan ada binatang roh dengan nyali untuk pergi ke sana, tetapi jika ada dia harus mengusir mereka. Xiao tidak pernah ingin percaya bahwa Daming dan Erming sudah mati dan tempat di mana mereka pernah tinggal harus dilestarikan untuk mereka. Tang San mengerti bahwa Xiao sedang menunggu hari Daming dan Erming juga secara ajaib dapat bangkit kembali seperti dia dan kembali ke dunia yang hidup. Setelah 1 jam, siluet Tang San tiba di bagian terdalam hutan besar bintang do seperti gumpalan asap, melesat ke tengah hutan seperti meteor yang mengejar bulan. Ketiga binatang roh itu sudah menemukannya, tetapi ketiga orang ini seperti yang dihadapi Tiger Tang San dan tidak punya niat melarikan diri. Bahkan lebih, mereka malah berkumpul bersama dan sedang menunggu Tang San tiba. Dengan teriakan, Tang San jatuh dari langit. Di depannya adalah danau kecil yang jernih itu. Lingkungan di sini masih sangat indah. Lapisan kabut samar berdesir di permukaan danau. Sekarang masih pagi dan udaranya segar dan jernih dan tingkat kelembaban di sini memberi perasaan menyegarkan. Tapi Tang San tidak keberatan untuk menghargai pemandangan, tatapannya langsung jatuh pada target di sini. Itu adalah 3 binatang roh yang persis sama, hanya dengan dingin merangkak di sisi danau menatapnya. Meskipun dia telah agak memeriksa mereka dengan Blue Silver Domain sebelumnya, Tang San masih tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia melihat mereka. Kali ini dia tidak menemukan binatang roh yang eksotis seperti harimau setan gelap, melainkan 3 binatang roh yang mudah ditemukan di hutan binatang roh apapun. 15 ton semut. 13 ton semut berukuran sama sekitar 3 meter. Hanya dalam hal ukuran, bahkan menambahkan mereka bersama-sama mereka jauh dari Dark Devil Go Tiger. Bahkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak setara dengan raksasa yang berkaki 8 yang berwajah 50.000 tahun, kaisar berwajah manusia. Menurut catatan Grandbuster, 15 ton semut adalah sejenis binatang buas dengan vitalitas yang sangat ulet. Kemampuan bertahan mereka luar biasa, mampu menahan serangan. Selain itu, kekuatan mereka sangat luar biasa, jauh tidak proporsional dengan ukuran mereka. Ini semua adalah sifat dari 15 ton semut. Sebagai semacam makhluk roh, mereka tidak memiliki kemampuan roh mereka sendiri. Di hutan binatang roh apapun, mereka sering berakhir sebagai makanan bagi binatang buas lainnya. Meskipun pertahanan mereka cukup bagus, pada akhirnya itu memiliki batas. Ketika mereka juga tidak memiliki keterampilan serangan, sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Ketika Grandmaster menggambarkan 15 ton semut kepada Tang San sebelumnya, Tang San masih bercanda bahwa atribut seperti itu agak mirip dengan rumput perak biru miliknya. Besar jumlahnya tidak cukup kuat, sama seperti binatang roh sampah. Tapi 13 ton semut ini tidak memberi Tang San rasa sampah. Tempat-tempat yang dicatat Tang San sebelumnya adalah semua area yang mirip dengan 15 ton semut biasa. Perbedaan itulah yang membuat Tang San memperhatikan. Menurut perkiraan Grandbuster, jika 15 ton semut dibudidayakan selama 10.000 tahun, mereka mungkin tumbuh sekitar 2 ci. Pada 30.000 tahun mereka mungkin mencapai 1 meter. Dalam penelitiannya, Grandmaster telah dengan cermat mempelajari binatang buas dengan kekuatan besar, tetapi kurang dalam kemampuan lain seperti ini. Di antara 15 ton semut yang diketahuinya, yang terbesar hanya sekitar 1 meter dengan penanaman melewati 30.000 tahun. Ini juga sumber perkiraannya. Selain itu, karena kekuatannya yang khas, 30.000 tahun semut 15 ton itu telah menjadi cincin roh ke-8 pemimpin klan kekuatan Titan. Grandmaster pernah secara tidak sengaja mempelajarinya. Menurut catatan Titan, dia telah membunuh Raja Semut 15 ton dan cincin roh ini telah secara substansial meningkatkan kekuatannya. Pada budidaya 30.000 tahun, mereka bisa mencapai 1 meter.
Tetapi menghadapi Tangsan sekarang ada 13 ton semut yang semuanya melewati 3 meter. Tangsan dapat yakin bahwa ketiga orang ini semuanya berada di tingkat 15 semut raja, tidak itu haruslah 15 ton semut kaisar. Budidaya mereka mungkin telah mencapai 90.000 tahun, tidak jauh dari menembus batas akhir dan memasuki level 100.000 tahun. Jika sangat sulit bagi Dark Devil Goat Tiger untuk matang karena terlalu berbahaya dan akan dengan mudah dikeroyok oleh binatang buas lainnya. Maka kesulitan 15 ton semut dalam tumbuh adalah karena mereka terlalu lemah. Tangsan mengerti bahwa selama 15 ton semut untuk berkultivasi ke tingkat ini, itu benar-benar akan lebih sulit daripada bagi harimau kumbang putih gelap untuk mengolah hingga 90.000 tahun. Setelah berkultivasi ke tingkat tertentu, Dark Devil Goat Tiger memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi 15 ton semut tidak. Kenapa dia bertemu dengan 3 binatang roh aneh di sini? Sebelumnya Blue Silver Domain-nya tidak bisa secara akurat menyelidiki kultivasi mereka, hanya saja itu seharusnya lebih dari 50.000 tahun. Pada saat yang sama ketika Tangsan tidak peduli menghadapi 3 binatang roh 90.000 tahun, dia masih terkejut dengan tipenya. Selain itu, 13 ton semut kaisar ini adalah semua varian. Masing-masing memiliki sepasang sayap transparan besar di punggung mereka, jelas mampu terbang. Ada juga 2 gigi mirip pedang yang menonjol dan pada saat yang sama 2 kaki depan yang kokoh, sedikit seperti cakar kalajengking raksasa, tetapi tidak sepenuhnya. Bahkan lebih seperti 3 jarum yang diikat bersama. Mengayunkan mereka ke kiri dan ke kanan, selain warna emas kusam, mereka juga memiliki lapisan hijau tertentu. Siapa yang mengizinkanmu untuk menyerang tempat Sky Blue Bull Python dan Titan Giant Ape? Tangsan memegang sagot trident saat ia bertanya. Tidak peduli betapa rendahnya level 15 ton semut sekali di tingkat kaisar semut, kecerdasan mereka juga akan naik 1 level. Tangsan menebak dengan benar. Ketiga kaisar semut 15 ton ini tidak memiliki waktu yang mudah berkultivasi ke tahap mereka saat ini. Mereka awalnya 3 bersaudara. Mereka semua adalah tentara yang kuat dari koloni semut 15 ton. Ketika bertempur melawan koloni 15 semut lainnya pada satu waktu, ketiga bersaudara itu telah melakukan dengan sangat baik dan menerima bantuan Ratu Semut, menjadi jenderal tentara semut. Setelah itu mereka berperang di semua sisi, berselang-seling melintasi hutan besar bintang Dou. Selamat dari bahaya mematikan yang tak terhitung perlahan-lahan tumbuh. Saat kekuatan mereka tumbuh, Ratu Semut secara bertahap menjadi takut dan memutuskan untuk melenyapkan mereka. Ini juga merupakan alasan penting sehingga sulit bagi 15 ton semut untuk tumbuh kuat. Di koloni, Ratu Semut memerintah semua orang di sekitar dan juga bertugas membawa garis luhur. Tetapi Ratu Semut itu sendiri tidak memiliki kekuatan bertarung dan hanya bisa menghasilkan keturunan. Jika semut tentara yang tidak bisa dia kendalikan muncul, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Akibatnya Ratu Semut tidak pernah membiarkan tentara semut tumbuh kuat. Jika budidaya semut tentara mencapai 1000 tahun, Ratu Semut akan segera mengirim semut prajurit lain untuk menyerang dan melenyapkannya. Mereka awalnya setia dan mengabdi pada Ratu Semut. Jadi, ketika benar-benar diperlakukan seperti ini dan dengan tingkat kecerdasan tertentu setelah berkultivasi hingga 1000 tahun, mereka secara alami geram. Karena itu mereka tidak lari jauh. Mengeksploitasi keakraban mereka dengan koloni. Mereka mengambil keuntungan dari pertempuran antara koloni mereka dan kelompok semut 15 ton lainnya untuk diam-diam menyelinap ke sarang Ratu Semut, membunuhnya. Dia bersaudara bahkan memakan mayat ratu, lalu melarikan diri tanpa jejak. Begitu mereka telah melarikan diri dari wilayah jajahan asli mereka, mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa tubuh mereka telah mengalami peluang besar. Kekuatan mereka juga tumbuh lebih besar. Mengkonsumsi mayat Ratu Semut telah meningkatkan budidaya mereka secara substansial. Penemuan ini segera memberi 3 saudara semut prajurit rencana. Sejak saat itu, mereka mencari di mana-mana sarang-sarang semut 15 lainnya. Mencari kesempatan untuk menyelinap masuk dan membunuh dan memakan ratu. Menggunakan nutrisi Ratu Semut untuk menyehatkan tubuh mereka dan cepat dewasa. Ketika kekuatan mereka tumbuh, 13 ton saudara semut kaisar tumbuh semakin ambisius. Mereka melihat bahwa danau kecil ini bukan hanya pusat hutan besar Stardow, tetapi pada saat yang sama juga di mana energi alami adalah yang paling melimpah dan paling cocok untuk dibiarkan oleh binatang buas. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan mendambakan tempat ini. Sayangnya,
Mereka berpikir terlalu tinggi tentang diri mereka sendiri dan dalam sebuah serangan. Mereka menghadapi serangan balik simultan dari Titan, Giant Egg, dan Sky Blue Bull Python, yang mengalahkan ketiga bersaudara itu dalam retret yang menyedihkan. Mengandalkan pertahanan yang kuat dan kemampuan terbang, mereka melarikan diri untuk hidup di hari lain. Tetapi mereka juga diusir sepanjang jalan keluar dari hutan besar Stark, Doe, dan tidak lagi berani menginjakan kaki di dalam. Sama seperti Daredevil Go Tiger, setelah Daming dan Erming mengorbankan diri untuk Tangsan. Mereka tidak pernah berani memasuki hutan besar bintang Doe, namun tidak suka meninggalkan perbendaharaan Go Mantich ini untuk mereka. Merasakan bahwa dua raja hutan yang hadir diam-diam menghilang, hanya saja mereka sedikit lebih berani daripada Daredevil Go Tiger dan langsung tiba di tanah budidaya Daming dan Erming. Menemukan bahwa sebenarnya tidak ada jejak dari dua binatang suci agung dan percaya tidak ada musuh lain yang bisa menyamai mereka di hutan. Mereka bahkan menamakan diri mereka Raja Hutan Baru. Ini juga sebabnya mereka tidak berniat pergi ketika mereka merasakan kehadiran Tangsan. Mereka percaya diri pada diri mereka sendiri dan pada saat yang sama juga ingin mempertahankan posisi mereka yang baru saja ditetapkan sebagai Raja Hutan. Sebelum Tangsan tiba, ketiga Kaisar 15 ton ini mengandalkan metode khusus untuk mengirim pesanan ke semua koloni 15 ton semut di hutan besar Star Doa. Memerintahkan mereka untuk mengirim 30 ratu semut sebagai makanan setiap hari. Atau mereka akan membasmi koloni. Meskipun koloni semut 15 sangat marah, mereka tidak punya jalan keluar dan hanya bisa mendengarkan perintah mereka. Sayangnya, hari ini mereka bertemu dengan Tangsan. Bagaimana mungkin Tangsan membiarkan mereka terus menduduki tempat di mana Daming dan Erming tinggal? Perlahan-lahan menaikkan Sagot Trident secara horizontal, tatapan Tangsan menjadi sedingin es. Menghadapi pertanyaan Tangsan, tiga Kaisar 15 ton semut hanya menggelengkan kepala mereka, yang di kiri dan kanan bergerak ke atas di sisi. Dia setengah mengelilingi Tangsan, secara bertahap menekan dekat. Warna emas kusa mereka juga secara bertahap tumbuh lebih kuat, tetapi energi mereka tetap benar-benar dicadangkan, tanpa niat untuk mengungkapkannya. Jadi bagaimana jika ada tiga? Cahaya biru kemasan menyala dan Kaisar perak biru dilepaskan. Baru saja memahami keajaiban kombinasi, Tangsan tidak akan mundur sedikitpun terhadap 390 tahun musuh budidaya. Dia ingin melihat hanya pada level apa kekuatannya bisa mencapai. Bus, sayap di punggung 15 ton Kaisar N mengepak perlahan terbang ke atas. Tiga bersaudara ini telah membuktikan diri dalam bertahan begitu lama, gerakan mereka benar-benar disinkronkan, seperti gambar cermin. Apakah tingkat sayap mereka dikalahkan atau seberapa jauh di atas tanah yang mereka naiki, semuanya bulat. Cahaya biru langsung menyebar. Karena menghadapi tiga lawan Tangsan tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Blue Silver Domain langsung menyebar dan telah mencapai tingkat boundless nature, segala sesuatu dalam jangkauan domain berubah menjadi biru keemasan. Siluet pepohonan naik berlapis-lapis dan Kaisar perak biru Tangsan semakin transparan di bawah pengaruh domain. 13 ton Kaisar secara bersamaan merasakan tekanan besar menekan mereka dari segala arah. Dengan keras menekan mereka dan membatasi kekuatan mereka. Hanya saja 13 ton semut Kaisar ini tidak panik, masih berdiri di sana seolah dia menunggu sesuatu. Tangsan tidak akan terus menunggu. Blue Silver Emperor tumbuh liar darinya, seperti ular hidup yang tak terhitung jumlahnya. Berkeliaran di sekitar tiga Kaisar semut, memulai serangan menyelidik. 15 ton Kaisar semut tidak melihat Tangsan. Tetapi Tangsan masih bisa melihat mereka dan sepersekian detik, Kaisar perak biru berkerut di sekitar mereka. Tangsan tiba-tiba melihat 6 mata mereka berkedip dengan cahaya aneh. Rasanya seperti kegembiraan tiba-tiba dan juga seperti mereka melihat apa yang mereka tunggu-tunggu. Jantung berkedut pikir Tangsan, jangan bilang mereka menunggu saya untuk menyerang. Kaisar perak birunya sekarang telah menyelesaikan binding, benar-benar mengikat tiga Kaisar semut 15 ton. Mereka berkontraksi dengan kuat dan juga melepaskan racun korosif. Tetapi pada saat ini sesuatu yang aneh terjadi. 15 ton semut Kaisar secara bersamaan terbalik dan kekuatan tarikan yang kuat langsung datang dari tiga arah. Meregangkan Kaisar perak biru yang mengikat mereka dengan erat. Tangsan tiba-tiba ditarik lebih dari selusin meter ke depan di udara. Apakah Tangsan atau 15 ton semut Kaisar? Saat ini pikiran mereka dipenuhi dengan 4 kata yang sama, bagaimana mungkin? Keterkejutan Tangsan bisa dimengerti.
Bobotnya sendiri tidak banyak, hanya 100 jin, tapi jangan lupa bahwa dia memegang Sagot Trident. Baginya Sagot Trident hanya 100 jin, tetapi bagi makhluk apapun selainnya, Sagot Trident ini memiliki berat 108.000 jin. Dengan sentakan yang tiba-tiba ini, ketiga kaisar semut 15 ton berhasil menariknya. Dengan kata lain, kekuatan koperasi mereka sudah melampaui 108.000 jin. Terlebih lagi ketika mempertimbangkan kekuatan Tang San dapat menghasilkan dari kekuatan rohnya. Tapi tiga kaisar Ant 15 ton juga terkejut. Kekuatan waktu mereka diuji benar-benar berakhir mengempis. Bahkan jika kekuatan mereka dibatasi sedikit di dalam Blue Silver Domain. Dengan kekuatan dasar mereka, serta tiga saudara bekerja sama, rencana mereka gagal menunjukkan efek yang diinginkan tidak terduga. Ketiga kaisar 15 ton semut ini benar-benar tidak sebodoh ke-5 ton semut tingkat rendah biasa. Pikiran mereka terhubung dan mereka memikirkan rencana itu ketika mereka melihat Tang San melepaskan kaisar perak biru. Kaisar perak biru terhubung ke tubuh Tang San, jadi mereka menunggu serangan Tang San, membiarkan kaisar perak biru berkeliaran di sekitar mereka. Pemikiran 13 ton semut kaisar adalah untuk menggunakan kekuatan mereka bersama-sama dan mengandalkan ledakan kekuatan instan. Langsung merobek Tang San melalui kaisar perak biru yang terhubung dengannya. Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memotong kaisar perak biru. Tetapi ketika mereka mengerahkan diri untuk menarik, itu seperti mereka sedang menarik gunung. Meskipun bergeser itu hampir tidak ada apa-apanya, tidak pernah mengoyak manusia itu sampai hancur. Perubahan ini segera menghasilkan penolakan keras kepala di tiga kaisar Ant 15 ton. Mereka serentak meletus dengan cahaya kemasan yang pekat, kekuatan yang terkumpul dalam peningkatan tajam. Dalam sekejap, kekuatan mereka tiba-tiba lebih dari 2 kali lipat. Kali ini ketegangan yang kuat benar-benar menarik Tang San dengan Sagot Trident dan pada saat yang sama kekuatan tarik itu bahkan membuat Tang San merasa sakit. Kekuatan seperti itu. Tang San terkejut, dia tidak bisa lagi menjaga keseimbangan dan ditarik ke 3 arah menuju kaisar semut 15 ton. Dalam bahaya, dia hanya bisa dengan cepat menggunakan Sagot Trident untuk merapikan Blue Silver Emperor-nya, untuk menghindari ketegangan yang kuat untuk memengaruhinya secara langsung. Kekuatan seperti itu, Tang San terkejut, dia tidak bisa lagi menjaga keseimbangan dan ditarik ke 3 arah menuju kaisar semut 15 ton. Dalam bahaya, dia hanya bisa dengan cepat menggunakan Sagot Trident untuk merapikan Blue Silver Emperor-nya, untuk menghindari ketegangan yang kuat untuk memengaruhinya secara langsung. Kekuatan 15 semut kaisar mengejutkannya dan juga karena ini, dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan oleh ketiga orang ini. Karena itu, dia tidak memotong Blue Silver Emperor-nya. Pada saat ini, Tang San tidak bisa menyimpan apa yang pernah dikatakan Grandmaster kepadanya dari benaknya tidak peduli seberapa kuat semut. Tetap saja tidak bisa mengangkat apel setengah jin yang berat. Tetapi manusia dapat dengan mudah membawa berat sebuah apel. Untuk manusia seharga 200 jin, itu hanya 1/4 dari beratnya. Mengubah ini ke skala semut itu hanya rambut semut. Semut dapat membawa beban 50 kali beratnya sendiri. Jika Anda hanya mempertimbangkan proporsi, ini setara dengan 200 jin orang yang mengangkat 10.000 jin. Dan sebagai binatang roh semut 15 ton adalah yang terkuat dari semua semut. Proporsi kekuatannya terhadap berat mencapai 100 kali lipat. 13 ton semut kaisar sepanjang 3 meter ini tidak terlalu besar. Masing-masing memiliki berat sekitar 1.000 jin atau lebih. Pada dasarnya tidak ada apapun di dunia binatang roh dan bahkan lebih umum dibandingkan dengan binatang roh yang benar-benar kuat. Tapi jika kekuatan mereka bisa mencapai 100 kali berat mereka, maka batasnya bisa mencapai 100.000 jin. Batas 13 ton semut kaisar maka akan menjadi 300.000 jin. Memikirkan hal ini, Tang San segera mengerti bagaimana ia bisa ditarik. 15 ton semut bukanlah binatang roh yang kuat. Tetapi bahwa kekuatan mereka bisa mencapai tingkat yang menakutkan adalah karena pikiran tumbal mereka. Kekuatan adalah atribut absolut mereka. Kekuatan yang diberikan oleh ketiga kaisar semut 15 ton ini mencapai setidaknya 200.000 jin, itu sebabnya ia merasa sakit dan ditarik. Mengubah kekuatan rohnya menjadi kekuatan, ditambah kekuatan fisiknya serta berat Sagot Trident, juga harus bisa mencapai 150.000 jin atau lebih. Tidak heran, mereka masih belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Memikirkan hal ini, Tang San juga punya rencana. Saat ini wajahnya masih menunjukkan senyum. Ingin menarikku dengan kekuatan 200.000 jin. Kamu masih terlalu naif.
Baik, saya akan membiarkan Anda melihat seberapa jauh kekuatan absolut saya dapat mencapai. Tang San dengan cepat mencengkeram tangkai Sagot Raiden, dengan tangan kirinya juga, lampu kuning tanah langsung menyebar di sepanjang Sagot Raiden. Itu juga saat cahaya kuning bumi ini menyebar bahwa dia segera menstabilkan dirinya di udara dengan Sagot Raiden. Blue Silver Emperor memutar-mutar sekitar 13 saudara semut kaisar, dan juga langsung menggeliat mengajar. Kekuatan tarikan besar membuat Tang San jelas merasakan serat dalam Blue Silver Emperor dengan cepat rusak. Tang San ditambah kekuatan Sagot Raiden tidak cukup untuk bersaing dengan 3 kaisar 15 ton. Metode yang digunakan Tang San untuk menstabilkan dirinya di udara sangat sederhana, menerapkan kemampuan kontrol gravitasi tulang raksasa Titan A lengan kiri pada Sagot Raiden. Bagi Tang San itu hanya 100 jin menjadi 1000 jin, beban itu pada dasarnya tidak ada artinya baginya. Tetapi untuk 315 ton semut kaisar, itu 108.000 jin langsung menjadi 1.080.000 jin. Mereka tidak mungkin memindahkan Tang San lebih jauh, bahkan dengan kekuatan puncaknya. Tubuh mereka yang panjangnya 3 meter juga berhenti secara tiba-tiba ketika Kaisar Perak Biru membentang dan bangkit kembali. Itu juga instan dari kekuatan rebound ini bahwa Kaisar Perak Biru itu hancur dengan suara retak menusuk telinga. Bahwa Kaisar Perak Biru bisa bertahan selama ini sangat mengesankan. Merasakan ketiga kaisar 15 ton itu terbang dengan syok ilham melintas di hati Tang San. Iya nih, kenapa saya tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya? Jika dia dalam pertempuran sebelumnya telah menggunakan kontrol gravitasi ini di Sagot Raiden, mengubah 108.000 jin menjadi 1.080.000. Bahkan para dewa mungkin merasa mereka tidak punya jalan keluar ketika dihadapkan dengan kekuatan absolutnya. Penemuan ini membuat Tang San lebih bersemangat daripada jika dia langsung membunuh ketiga kaisar semut 15 ton ini dan mendapatkan cincin roh mereka. Betapa mengerikannya berat 1.000.000 jin. Jika dia menambahkan Golden Hilton Albers di atasnya, menghancurkan dinding Jialing Pass akan mudah. Dalam kegembiraannya, Tang San bahkan tidak segera mengejar dan menyerang ketiga kaisar semut 15 ton. Kekuatan roh beredar di dalam dia dengan lembut mengayunkan Sagot Raiden yang dia pegang. Berat 1000 jin pada dasarnya tidak cukup untuk mempengaruhi Tang San mengayunkannya, tapi masalah masih muncul seperti ini. Tang San harus memegang Sagot Raiden dengan tangan kirinya untuk mempengaruhinya dengan gravity control, mengubahnya menjadi 1.080.000 jin. Jika dia memegangnya dengan tangan kanannya dan kemudian menambahkan kemampuan dengan tangan kirinya, itu akan mempengaruhi Tang San sendiri. Tubuhnya menderita gravitasi 10 kali lipat adalah ide yang sama sekali berbeda dari menaikkan senjata menjadi 1000 jin. Itu bukan sesuatu yang diinginkan Tang San. Hanya saja, sekarang jelas bukan saatnya untuk meneliti gravity control plus Sagot Raiden. 13 ton semut kaisar yang dilemparkan ke udara bertindak lagi. Hanya saja kali ini mereka tidak terus terbang, tetapi lebih cepat melipat sayap mereka dan mendarat langsung di tanah. Tang San tersenyum tipis. Bagi mereka, untuk menemukannya di Boundless Nature Blue Silver Domain itu sangat sulit. Dia ingin melihat teknik apa yang masih mereka miliki. 90.000 tahun makhluk roh pasti memiliki beberapa kemampuan khusus. Tidak seperti membunuh Spider-Man berwajah setan. Karena 15 ton semut kaisar menuntun Tang San menemukan kemampuannya. Dia jauh lebih tertarik pada saudara-saudara ini dan ingin melihat apakah mereka bisa memberinya inspirasi lain. Memegang Sagot Raiden di tangan kirinya, kemampuan kontrol gravitasi tidak harus berhenti. Dia akan melihat kemampuan atau kekuatan utama dari 13 ton semut kaisar bersaudara. Dia memiliki 1.000.000 senjata jin di tangannya, itu sudah merupakan posisi yang tak terkalahkan. 3 kaisar Ant 15 ton sekarang semua melakukan gerakan aneh. Membungkuk ke depan bersama. 6 kaki mereka semua terangkat, hanya berbaring di tanah tanpa bergerak, seperti ketika mereka menunggu Tang San untuk menyerang sebelumnya. Tanpa bergerak, menunggu kesempatan lain. Tang San tertawa tanpa sadar. Dengan pikiran, cahaya kemasan keluar dari punggungnya. 8 spider lances tiba-tiba membentang di belakangnya. Perasaan solid dan bermartabat dari punggungnya meningkatkan semua atribut Tang San, dan dia juga diam-diam jatuh ke tanah. Karena Anda sedang menunggu kesempatan, maka saya juga. Bang bang bang, 3 gema terdam bergema begitu Tang San jatuh. Ke-16 ton saudara semut Kaisar Ant bersaudara menghantam tanah secara serentak.
Kekuatan yang menakutkan mendorong mereka dengan kekuatan serangan yang sangat kuat. Mereka menembak ke arah Tang San seperti 3 bola meriam. Kecepatan yang mereka capai pada saat itu tidak kalah bahkan dengan kemampuan terburu-buru Daredevil God Tiger. Mereka telah mencapai Tang San dalam waktu singkat. Kali ini mereka merasakan tanah sambil menunggu. Meskipun Tang San jatuh dengan ringan, dia masih akan menghasilkan getaran samar dan mereka memanfaatkan ini untuk menghakimi dan menyerbu ke arah Tang San. Mereka mencoba untuk secara langsung menangani Tang San. 315 ton semut kaisar terlalu cepat. Meskipun Tang San bereaksi dengan cepat saat God Trident-nya hanya bisa memblokir 2 dari mereka yang terakhir masih meluncur ke arahnya. Bang-bang, dengan 2 suara teredam, 2 kaisar semut 15 ton menabrak saat God Trident dan langsung terlempar pergi. Tidak selangkah lebih lambat dari mereka. Di bawah Gravity Control, area dalam jangkauan saat God Trident memiliki gravitasi 10 kali lipat, menjadikan bobotnya mencapai sosok astronomi. Meskipun Kaisar 15 ton semut sangat kuat, mereka masih belum bisa mencapai tingkat yang menakutkan itu. The Sagot Trident berbunyi dengan pemogokan dan kedua 15 ton semut Kaisar terbang kembali. Tapi Kaisar 15 ton terakhir itu masih menerjang. Tang San bergeser ke samping menggunakan punggungnya untuk melakukan serangan. Dengan ledakan, Tang San dikirim ke depan. Jika bukan karena bobot yang menakutkan dari Sagot Trident, dia mungkin telah terlempar ke udara. Awalnya tempat Tang San menabraknya adalah pusat tempat 8 tombak laba. Laba muncul dari punggungnya. Disinilah Tang San merasa yang paling sulit. Sejak 8 tombak laba-laba berevolusi, Tang San selalu ingin mencoba seberapa kuat pertahanan tulang roh eksternal ini yang terus-menerus mentransmisikan sensasi kekerasan. Tentu saja dia sudah dipersiapkan sebelumnya. Kekuatan batin Mysterious Heaven Skill langsung terkondensasi di punggungnya. Jika pertahanan energi terkondensasi dari 8 laba-laba lens tidak bisa mengambil serangan 15 semut kaisar, kekuatan batin Mysterious Heaven Skill dapat meminimalkan kerusakan. Dampak dari serangan 15 ton semut kaisar bisa dibayangkan. Tetapi meskipun serangannya mengetuk Tang San ke depan, dia tidak mengalami terlalu banyak goncangan. Dia hanya merasakan punggungnya memanas. Kekuatan benturan itu menyebar di punggungnya dan perasaan yang sebelumnya kuat berubah menjadi pusaran yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cepat mencairkan kekuatan itu tanpa membiarkan jejak menembus pertahanan 8 Spider Lens. Dengan mengamati dengan kekuatan mental, Tang San menemukan bahwa kulit di punggungnya telah berubah menjadi emas. Samar-samar ada tonjolan aneh, melindunginya seperti baju besi. 15 ton kaisar semut itu melambung kembali. Riak-riak petir kemasan di tubuhnya, disebabkan oleh panas yang menyengat di punggung Tang San yang mentransmisikan ke tubuhnya. Itu jelas efek yang mirip dengan kerusakan refleksi. Tang San mengerti bahwa perkiraannya benar sekali. 8 Spider Lens seharusnya benar-benar mencapai level itu. Bahkan jika itu baru saja masuk tanpa sepenuhnya menjadi kemampuan pada tingkat itu masih merupakan manfaat besar baginya sekarang. Ketiga kaisar semut 15 ton ini mungkin tidak banyak, tetapi selanjutnya dia akan menghadapi binatang, roh terkuat di samudera. Paus setan laut dalam yang telah melampaui kategori binatang buas roh 100.000 tahun. Orang besar itu pasti tidak akan begitu mudah untuk dihadapi. Terakhir kali dia menghadapinya, Tang San mengandalkan 8 Spider Lens untuk menyebabkan beberapa kerugian kecil. Sekarang 8 Spider Lens telah berevolusi sekali lagi dan Tang San secara alami juga sedikit lebih percaya diri dalam melawannya. Sudut-sudut mulutnya menyeringai. Tang San tidak mengejar Kaisar 50 semut yang bangkit kembali, melainkan terbang ke udara sekali lagi, menghilang ke Blue Silver Domain. Alasan dia tidak mengejar serangan semut sebenarnya bukan karena dia tidak ingin memecah belah dan menaklukkan, tetapi karena dia melihat hubungan mental dari aksi 15 ton semut kaisar. Jika dia menyerang salah satu dari mereka, 2 lainnya dapat membantu bahkan ketika dirusak oleh Blue Silver Domain bersatu sekali lagi. Jangan menganggap 13 ton semut kaisar ini sebagai binatang buas roh 90.000 tahun. Ketiganya bersama-sama seperti 3 kekuatan dengan kemampuan fusi. Bahkan jika itu bukan kemampuan fusi roh seperti segitiga besi emas, itu masih cukup sulit untuk dihadapi. Sayangnya, titik lemah mereka jelas, terutama ketika dia mengendalikan mereka dalam kekuatan yang mereka miliki. Pertempuran ini tidak lagi menegangkan. Di udara 8 tombak laba-laba sepenuhnya terbentang memanjang lurus dan merata di belakang Tang San.
Berkilauan emas 8 tombak laba-laba ditambah sagot trident Tangsan dimiliki, serta merek sagot trident di dahinya, membuatnya tampak hampir seperti sagot. 8 baris cahaya kemasan melesat dari 8 spider lens secara bersamaan. Tercakup oleh blue silver domain, mereka langsung jatuh pada kaisar semut 15 ton yang dilanda oleh serangan 8 laba lens Tangsan. Bom-bom 8 suara getas meletus. Di bawah serangan 8 sinar emas, serangkaian percikan menyerang punggung 15 semut Kaisar N. Serangan 8 laba-laba lens tingkat dewa sebenarnya tidak bisa langsung menembus sirahnya, hanya menyisakan 8 kawah di karapas. Pertahanan yang sangat kuat. Tangsan berseru dengan kagum. Hanya saja pertahanan yang kuat bukan berarti tidak ada jalan. 8 benang emas bergelombang bergeser saat 8 laba-laba lens menyesuaikan langsung berputar di sekitar 15 ton kaisar semut seperti tali. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.